5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan kedua gambar berikut ini. Nah, kedua gambar ini menunjukkan adanya penebangan hutan secara liar. Amati ilustrasi dua gambar di atas, lalu kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar-gambar di atas adik-adik. Nah, di sini perubahan yang terjadi pada gambar adalah hutan yang awalnya lebat menjadi hutan yang gundul. Menurutmu apa yang menjadi penyebab dan yang menjadi dampak perubahan alam pada gambar di atas? Yang menjadi penyebabnya adalah orang yang menebang pohon secara berlebihan dan tidak melakukan yang namanya reboisasi atau penanaman kembali. Jelaskan dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut. Nah, dampaknya hutan yang gundul mengakibatkan makhluk hidup yang tinggal di hutan itu menjadi tidak mempunyai tempat tinggal, serta persediaan air akan berkurang karena berkurangnya hutan adik-adik. Jadi dampak dari penebangan pohon sembarangan itu sangat banyak ya. Yang pertama adalah makhluk hidup yang tinggal di hutan ya otomatis tidak mempunyai tempat tinggal. Lalu tidak ada tempat untuk meresap air ya. Jadi di situ nanti apa? Persediaan air akan berkurang. Lalu kalau hutan gundul otomatis akan menyebabkan banjir dan tanah longsor juga. Nah, adik-adik kita harus mau menjaga hutan kita. Adik-adik carilah informasi dan data tentang contoh perubahan alam yang disebabkan karena aktivitas manusia melalui tulisan pada buku atau pada majalah, surat kabar atau artikel di internet. Jadi kalian mencari informasi contoh perubahan alam yang disebabkan aktivitas manusia. Nah, di sini contohnya Kak Citra punya dalam bentuk tabel. Itu contoh perubahan yang terjadi adalah pemanasan global atau global warming. Keadaan sebelumnya apa? Perubahan iklim dan cuaca itu terjadi secara teratur. Tetapi setelah ada pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca itu tidak menentu dan suhu di bumi itu akan semakin meningkat. Faktor penyebabnya apa? Nah, faktor penyebabnya ini adalah memanasnya suhu bumi yang diakibatkan karena adanya kerusakan pada lapisan ozon. Apakah ada dampak positif? Tidak ada dampak positifnya adik-adik. Lah, dampak negatifnya apa? Nah, dampak negatifnya adalah naiknya permukaan air laut. Mengapa kok naik? Nah, karena di sini lapisan ozonnya rusak adik-adik, otomatis es di kutub utara itu akan mencair dan membuat air di permukaan laut itu semakin naik atau semakin tinggi. Dan di sini dampak negatifnya adalah gagal panen karena musimnya tidak menentu. Jadi petani akan gagal panen karena musimnya yang tidak teratur ini. Contoh perubahan yang ada di sekitar kita adalah tanah longsor misalnya. Jalan umumnya tidak tertutup timbunan tanah ataupun pepohonan. Itu keadaan sebelumnya. Tapi setelah terjadi tanah longsor, jalan itu menjadi rusak dan rumah-rumah warga juga bisa menjadi rusak. Itu faktor penyebabnya apa? Oh, terjadi penebangan liar yang tidak diikuti dengan reboisasi atau penanaman kembali. Dampak negatifnya apa? Oh, rusaknya jalan menyebabkan kemacetan serta bisa jatuhnya korban dari harta maupun
maupun korban jiwa. Contoh lainnya adik-adik yaitu penghijauan. Misalnya keadaan sebelumnya hutan gundul akibat penebangan liar, tapi setelah dilakukan penghijauan hutan menjadi hijau dan sumber air terjaga. Faktor penyebabnya adalah kegiatan penghijauan mengembalikan fungsi hutan. Di sini akan berdampak positif adik-adik. Hutan kembali berfungsi dan sumber air akan tetap terjaga. Lalu contoh perubahan adalah membersihkan aliran sungai. Keadaan sebelumnya mungkin air sungai itu terhambat alirannya karena sampah. Keadaannya sekarang air sungai itu mengalir lancar dan tidak terjadi banjir ketika kita mau membersihkan aliran sungai. Faktor penyebabnya apa? Sungai yang bebas sampah alirannya akan lancar. Dampak positifnya adalah air sungai akan normal dan banjir tidak akan terjadi. Sumber daya alam baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak, jika digunakan secara terus-menerus juga akan habis adik-adik. Nah, pemanfaatannya itu harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus kita lestarikan. Kita tidak boleh ya memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam tersebut rusak atau bahkan habis, kita akan terancam bencana adik-adik. Nah, hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Nah, melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib kita lakukan. Agar sumber daya alam tetap lestari, kita harus melakukan usaha seperti berikut ini adik-adik. Yang pertama, ayo kita menghemat bahan bakar dan kita menghemat listrik juga. Yang kedua, gunakan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air, energi angin ya. Lalu kita menanam kembali hutan-hutan yang gundul atau disebut juga dengan reboisasi. Lalu yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya, sebagian kecil hal yang bisa kita lakukan. Lalu yang lainnya bisa melakukan daur ulang bahan bekas, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik itu sungai, danau maupun laut. Lalu tidak menubang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan yang namanya tebang pilih. Apa tebang pilih itu? Nah, tebang pilih itu kita menebang pohon-pohon yang usianya sudah tua, dan setelah menebang kita mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. Yang kedelapan, kita tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Itu tidak disarankan ya adik-adik ya. Menggunakan racun otomatis ikan-ikan kecil akan mati ya. Listrik pun juga begitu, bahan peledak pun juga begitu, ikan-ikan kecil akan mati. Lah kalau ikan kecil mati ya keberlangsungan ikan ya yang ada di laut maupun di sungai ya tidak akan ada adik-adik. Semua akan habis kalau kita menangkapnya pakai racun, listrik, dan bahan peledak. Adik-adik, nah diskusikan nih apa akibat jika kita menebang hutan sembarangan. Nah, akibatnya jika kita menebang hutan sembarangan ya, maka tanah tidak terikat oleh akar pohon sehingga akan mudah longsor saat hujan. Selain itu, air juga akan langsung mengalir ke sungai karena tidak terserap oleh tanah dan akan mengakibatkan banjir. Nah, selain itu persediaan udara pun akan semakin berkurang adik-adik, karena kita tahu ya oksigen yang kita hirup itu berasal dari tumbuhan. Kalau tumbuhan kita semakin sedikit ya otomatis semakin sedikit pula oksigen yang ada di lingkungan kita. Kumpulkan informasi dari mungkin buku, koran, atau majalah, atau artikel tentang usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini Kak Cira hanya memberikan beberapa contoh saja. Kalian bisa mencari di sumber lain adik-adik ya. Contoh usaha pelestarian alam atau sumber daya alam adalah menanami kembali hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam, dan memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Itu hanya beberapa contoh saja usaha pelestarian sumber daya alam. Buatlah uraian singkat tentang akibat buruk apabila tidak melakukan pelestarian sumber daya alam. Nah,
Ada begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan apabila kita itu tidak menjaga sumber daya alam yang baik. Jika sumber daya alam tidak dijaga dengan baik, itu bisa menimbulkan yang namanya bencana alam. Muncul banyak penyakit, krisis energi, ekosistem lingkungan kita akan terganggu. Lalu akan terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Nah, oleh karena itu kita harus lebih bijak ya adik-adik ya, menggunakan sumber daya alam dengan menjaga dan melestarikan sumber daya alam untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik coba nyanyikan lagu yang bertemakan tentang alam. Salah satu lagunya itu berjudul Memandang Alam. Ya, ini ya, memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandangku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. Nah, ini ya, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Itu lagu Memandang Alam adik-adik. Kalian bisa cari video lagunya melalui YouTube ya adik-adik ya. Adik-adik, apa sih maksud dari lagu tadi ya? Maksud lagu tadi adalah kita itu akan merasa bahagia, kagum atas keindahan alam sekitar yang disaksikan dari atas bukit. Dimana kalau kita melihat dari atas bukit itu sungai itu terlihat berliku-liku, sawah hijau itu terbentang bagai permadani di kaki langit, serta gunung yang menjulang itu berpayung awan. Apa perasaanmu dan imajinasimu saat menyanyikan lagu tersebut? Nah, perasaan kita saat menyanyikan lagu itu mungkin damai, bahagia, dan kita bisa membayangkan saat berada di atas bukit dan memandang keindahan alam yang indah di bawahnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.